semuanya, selamat sore Sobat Energi di seluruh Indonesia. Apa kabar nih? Ketemu lagi bareng segmen BEST yaitu Bincang Energi, siaran terkini di hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 bareng sama aku Dita di sini dan bareng sama siapa juga nih Bang? Halo, saya Kunto. Jadi kita akan rolling berita-berita energi dari tanggal 1 sampai 13 Juni ya kita ya. Bener banget nih Bang, kita bakal bacain dan bakal bahas dikit-dikit terkait berita yang lagi hot terkait energi di tanggal 1 sampai 13 Juni. Oh iya, sebelumnya aku juga mau ngucapin nih selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan juga selamat Hari Laut Sedunia juga. Semoga semakin banyak masyarakat yang teredukasi untuk menjaga lingkungan hidup dan laut. Oke deh, next kita bakal baca nih berita yang lagi hot yang datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu potensi besar gas metan hidrat jadi solusi energi bersih masa depan. Transisi energi dari energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan yang lebih bersih, minim emisi dan ramah lingkungan menjadi arah kebijakan energi nasional. Di Indonesia, pada penelitian tahun 2004 telah ditemukan potensi cadangan metan hidrat yang jumlahnya besar, yaitu volumenya diperkirakan mencapai lebih dari 850 triliun kubik feet. Nah, ini kegiatan pengembangan metan hidrat ini juga harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakter fisik gas hidrat, isu lingkungan hidup, teknologi dalam mengekstraksi metan hidrat, serta nilai keekonomian dan kemampuan industri hulu migas nasional. Nah, tentunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini perlu dukungan dari stakeholders, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai tujuan transisi energi, termasuk potensi pemanfaatan gas metan hidrat untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, Bang, nih ada survei yang menarik nih. Berdasarkan di tahun 2004 ini, surveinya Indonesia berhasil menemukan potensi cadangan metan hidrat yang berada di daerah lepas pantai Semele, perairan selatan Sumatera sampai ke arah barat Laut Jawa, Selat Makassar, Palu Mentawai, Selat Sunda, busur depan Jawa, Lombok Utara, Laut Sulawesi, Aru, Miso, Kumawa, Wigo, Wokam, dan Salawati. Wah, banyak banget nih Bang, potensi dari gas metan hidrat untuk jadi solusi energi bersih masa depan. Menurut Abang Kuto sendiri, gas metan hidrat ini bisa menjadi solusi yang tepat guna nggak sih untuk energi bersih di Indonesia? Iya, ternyata memang banyak ya potensi energi gas hidrat ini di Indonesia gitu, dan sangat berkaitan juga dengan Hari Laut Dunia nih. Nah, kenapa digadang-gadang sebagai yang lebih bersih? Kita tanya-tanya. Jadi memang menurut data Inventory Emisi Gas Rumah Kaca Energi faktor emisi dari gas dibanding dengan batu bara itu memang setengahnya dari batu bara. Jadi batu bara itu misalkan satu batu bara itu 100 ton CO2 per terajoul emisi CO2-nya, sedangkan gas alam ini hanya 50-an ton CO2 per terajoul. Jadi memang lebih rendah emisinya dibandingkan batu. Apa banyak di laut, memang dia unik nih energi gas ini, dia terperangkap dalam es gitu gasnya. Dan ini merupakan tantangan kedepannya juga memang, walaupun potensinya besar untuk mengakuisisinya atau mengeksploitasinya butuh teknologi yang handal tentunya nih Dita. Luar biasa banget ya Bang, jadi Indonesia sangat berpeluang ya untuk memanfaatkan potensi gas metan hidrat ini dan bisa menjadi energi yang green energy. Oke, next nih kita juga kedatangan berita dari ESDM juga, yaitu akan lebih mudah untuk hemat energi ketimbang bangun pembangkit. Nah, kenapa sih Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bisa berkata seperti itu? Karena menurutnya lebih gampang untuk menghemat energi daripada membuat pembangkit, karena konservasi energi bisa menjadi lahan bisnis baru bagi para milenial di Indonesia.
Apalagi isu lingkungan dan energi bersih telah mengemuka di kalangan masyarakat global. Hal ini ditandai dengan mulai maraknya startup yang beroperasi dalam meningkatkan penghematan energi baik itu sendiri pada rumah tangga maupun pada bangunan komersial. Dan pendekatannya pun bisa dilakukan melalui ilmu kekinian yang mudah dipahami dan juga mudah dikuasai oleh para pemuda. Dan berkembangnya bisnis-bisnis baru energi bersih berbasis teknologi skala startup di dunia harus dijadikan peluang dalam membuka ruang kontribusi kepada milenial di sektor energi baru terbarukan. Bahkan sekarang pemerintah juga mulai menyasar ke kampus-kampus untuk mengajak milenial untuk lebih melek terhadap energi terbarukan ini. Nah, menurut Abang sendiri nih, kaum milenial ini cocok nggak sih untuk diajak lebih peka terhadap energi terbarukan dan diajak untuk ya lebih sensitif lagi terhadap energi terbarukan ini? Iya, sangat cocok sekali sih Dita, karena pasti milenial kan banyak nih ke aktivitasnya baik di dalam luar rumah, dan pastinya mereka juga nah, ini ada tips-tips menarik nih buat untuk menghemat gimana ini. Oke. Pertama nih contohnya, ini pakai air panas. Perlu nggak usah lah kalau air panas, kan untuk membuat air panas juga butuh listrik tuh. Kedua, kita bisa ganti lampu di rumah kita nih. Coba dicek-cek di rumah kita masih apa, ganti pakai yang LED, karena dayanya itu bisa hemat sampai 80%. Awet. Terus berikutnya itu tentang colokan listrik nih. Kita kan biasa nih di medsos, di online siang-siang, malam-malam ngecas sambil ditinggal tidur. Ya itu. Ya Bang ya buat ya listriknya naik terus kan. Jangan kita tinggal kalau kita ngecas HP kita. Semoga bermanfaat ya. Oke, natif banget nih Bang. Bisa banget untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terkhususnya. Dan yang terakhir yaitu berita yang dilansir dari republika.co.id, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mau mengajak anak muda lagi untuk gerakan inisiatif listrik tenaga surya. Karena menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu mengajak generasi muda untuk menjadi aktivis energi bersih ini adalah langkah yang strategis. Mereka mengadakan suatu webinar series nih Bang, yang bertajuk Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya, di mana para anak muda ini akan dibekali ilmu dan pengalaman teknis komersial terkait pembangkit listrik tenaga surya atap atau solar rooftop. Di webinar ini juga akan belajar mengenai kebijakan, komponen dan pemasangan PLTS atap, perhitungan keekonomian, penghematan, dan komersialisasi. Nah, menurut Abang sendiri nih Bang, terkait dengan strategi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengadakan webinar series atau pelatihan-pelatihan untuk anak muda, ini merupakan langkah yang menarik nggak sih Bang? Ya, menarik banget tuh dan cocok lah buat kalau workshopnya itu memang rutin dan kan sampai kita langsung coba ngerjain atau masang PLTS atau dan yang diperhatikan juga nih, memang butuhnya pengetahuan itu karena nanti ada berkaitan juga dengan biaya PLTS nih, itu yang sisi yang perlu diperhatikan lah oleh masyarakat, karena memang dari akhir ini Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia itu mengatakan ya masyarakat tuh nih tahu saran biaya hingga tempat yang dibutuhkan atau yang cocok nih sebelum memasang PLTS. Jadi jangan semangat langsung pasang gitu, tapi dilihat dulu. Contohnya misalkan gini nih, suatu rumah 700 sampai 800 kilowatt hour penggunaan listriknya setiap bulan. Kalau dihitung berarti solar atapnya butuh yang berdaya 12 kilowatt peak PP 12.
Itu tuh bisa sampai 200 juta 12 kWp. Nah, kalau mau tahu per KWP-nya itu sekitar di Indonesia sekarang ya 13 juta sampai 18 juta itu per kilowatt peak-nya. Jadi dihitung-hitung lagi kalau misalkan masangnya berapa kilowatt peak dan tergantung kebutuhan listrik kita. Memang bisa menghemat biaya listrik ini sampai 30 per bulan. Nah itulah hal-hal kayak gini yang hal-hal yang kayak gini yang penting untuk diketahui juga gitu buat membantu pengembangan PLTU. Ya memang sih ada modal tapi ada benefit atau untung juga di jalanannya. Oke, berarti bisa dicoba ya Bang untuk energi surya ini ya untuk pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Oke deh, kita udah sampai nih di penghujung BES. Kita sudah membaca dan juga ngobrol-ngobrol tentang berita terkini, berita hot terkait energi terbarukan sendiri dan energi berkelanjutan tentunya. Dan tentunya juga di sini aku dan Bang Kunto juga mau mengajak teman-teman untuk gak ketinggalan acara-acara dari Bincang Energi yang tentunya ada BEM, ada juga Ruben dan berbagai kegiatan lain yang pastinya akan mengajak berbagai ahli dan berbagai orang atau narasumber speaker yang keren dan luar biasa dan teman-teman bisa belajar tentang energi terbarukan ataupun energi berkelanjutan. Saya Kunto Bincang Energi. Dan saya Dita dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa di BES di 2 minggu ke depannya teman-teman semua.